Jika ini akhir dari semua yang sudah kita ciptakan, maukah kamu menungguku di masa depan mengulang semua? Vano. Sore ini di penghujung hari di tengah-tengah keramaian taman. Awan yang terlihat keabu-abuan serta orang-orang yang sudah siap dengan tantangan sebentar lagi akan menghampiri. Mereka mulai berlalu lalang mencari tempat teduh kala menerima setitik air dari langit. Berbeda dengan dua pemuda di ujung taman yang masih asik bercanda dengan senyuman yang bisa dipastikan mereka sangat bahagia hingga tidak memperhatikan langit yang sudah lelah dengan hari ini dan segera ingin menurunkan segala beban yang dipikul. Kesha dan Vano masih asik bermain sut untuk menentukan siapa yang harus mentraktir makan malam di angkringan tempat biasanya. Ye! Lo kalah, Van, teriak Kesha senang ketika dirinya menang. Vano menghela napas pasrah dan tersenyum terpaksa ketika dirinya dua kali dikalahkan oleh perempuan di depannya. Ketika dengan cepat air hujan turun dengan deras. Vano menarik Kesha untuk menjauh dari area taman dan meneduh di depan kios toko yang sudah tutup. Melihat Kesha kedinginan, dengan segera Vano menyodorkan jaketnya ke arah Kesha. Sedangkan Kesha menerimanya dan mulai memakai jaket Vano. Maafin gue ya. Gue enggak tahu kalau bakalan hujan, sesal Vano dengan wajah sedih dan menatap Kesha. Santai aja kali. Gue sih yang enggak enak sama lo, soalnya lo kalah dua kali. Gimana nasib uang saku lo bulan ini? Ujar Kesha. Di balik wajah cerianya ternyata Kesha memikirkan nasib uang Vano yang menipis akibat mentraktir Kesha yang makannya banyak sekali. Gimana kalau anggap aja lo yang kalah, dan nanti lo gantian yang traktir? Tanya Vano dengan alis yang sengaja dinaik turunkan. Gimana? Tanya Kesha mendekatkan telinganya ke arah Vano. Jaga-jaga jika Kesha salah dengar dengan ucapan Vano. Enggak, nanti makan yang banyak biar kenyang, balas Vano dengan kedua tangannya melambai ke arah Kesha yang menatapnya horor. Kesha tersenyum puas, sebenarnya Kesha juga punya uang jika sekadar mentraktir Vano. Namun, di dalam pikirannya selalu mengatakan jika mengusili Vano itu sangat menyenangkan menurutnya. Udah reda, gimana kalau kita pergi sekarang aja? Tanya Vano meyakinkan Kesha. Ayo, tapi ini hoodie lo, mau lo pakai lagi enggak? Pakai aja dulu, gue enggak kedinginan kok, bohong Vano. Di dalam hati, Vano berteriak kedinginan. Di perjalanan menuju angkringan favorit mereka berdua, Kesha dengan senang berjalan dan sesekali melompat girang. Vano yang melihatnya hanya bisa tersenyum hangat dan mengikuti segala perintah konyol yang dilemparkan oleh Kesha. Awas Vano, di depan ada batu. Lompat Vano, lompat, seru Kesha sambil bernyanyi memerintah Vano menurutinya. Vano melompat dan mengikuti Kesha yang berada di depannya. Syah, lo mau kemana? Ini sudah sampai, ucap Vano menarik kerudung hoodie yang Kesha pakai. Kesha langsung berhenti dan menoleh ke arah Vano dengan senyum idiotnya. Ngejar katak soalnya, jadi nggak lihat hehe,
Ucap Kesha gampang ketika melihat Vano yang mulai kesal. Setelah drama Kesha dan Vano selesai, tatapan orang-orang yang berlalu lalang menghangat ketika melihat Kesha dan Vano tertawa seperti hanya mereka yang ada di dunia ini. Namun, ada juga orang yang memandang mereka sebagai pasangan dan ada juga yang menyebut mereka seperti kakak beradik. Vano dan Kesha hanya bisa membalas dengan senyuman dan pamit meninggalkan mereka. Karena sejatinya, mereka tidak lebih dari seorang sahabat dari kecil karena rumah mereka yang berdekatan. Selesai dengan acara makan malam yang ditraktir oleh Vano, Kesha membalas traktiran Vano dengan kembali mentraktir es krim yang dijual di depan angkringan tersebut. "Gue aja yang beli, lo tunggu di sini aja," ucap Kesha sebelum pergi membeli es krim di depan lokasi angkringan tersebut. Vano hanya mengangguk dan memberi perintah ke Kesha untuk cepat, agar tidak kemalaman sampai rumah. "Vano, lo mau yang mana?" tanya Kesha dengan suara cemprengnya menatap ke arah Vano dan mengangkat es krim strawberry dan blueberry di tangannya. Vano menunjuk ke arah es krim blueberry dan setelah itu hanya dibalas anggukan oleh Kesha. 20.000, kan Pak? Kembaliannya ambil aja Pak. Terima kasih, seru Kesha. Penjual tersebut mengucapkan syukur berkali-kali dan tidak lupa berterima kasih dengan Kesha yang kini sudah berjalan menjauh dari gerobaknya. Kesha yang terlampau senang, kini memandang Vano dengan tangannya yang menggenggam kantong plastik berisi es krim milik dirinya dan Vano. Dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya, Vano memandang Kesha sedari tadi ketika Kesha sedang memesan es krim. Tanpa disadari, Kesha melangkah ke arah jalan tanpa memperhatikan sekitarnya. Vano yang kewalahan ingin menolong Kesha. Akhirnya ia lari menuju Kesha yang masih tertawa riang di tengah jalan sembari menatap Vano yang berlari ke arahnya. Kesha bingung ketika Vano semakin cepat berlari menghampirinya sembari berteriak tidak jelas. "Kesha! Awas! Kesha! Awas, Sha!" Teriakan Vano membuyarkan lamunan Kesha. Kesha menoleh ke arah kiri yang sangat silau karena sebuah cahaya dari kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Tiba-tiba, tubuhnya terhempas ke tepi jalan. Kepalanya sangat berat, matanya menelisik apa yang terjadi sebelumnya. Kesha terkejut ketika melihat Vano terbaring dengan kepalanya yang berlumuran darah. Setelah itu, hujan mengguyur dirinya. Kesadaran Kesha mulai hilang dan matanya terpejam dengan air mata. Sedangkan Vano, entah apa yang terjadi Kesha tidak bisa mengingat lebih jelas. Waktu terus berlalu, tetapi Kesha masih berada di masa lalu yang sangat sulit untuk dilalui sendiri. Bayangan Vano yang selalu menghantui setiap langkahnya membuat Kesha merasa bersalah ketika mengingat Vano menolong dirinya. Kesha ingin sekali kembali pada masa lalu itu dan mengatakan apa yang selama ini ingin Kesha katakan, dan merubah kecelakaan itu menjadi sebuah kenangan. Namun, entah mengapa waktu seakan tidak ingin Kesha mengatakannya. Dengan sangat cepat, waktu merebut Vano dari dunianya. Kesha duduk di bangku taman.
Bangku ini adalah saksi di mana Kesha merasakan debaran ketika sedang bercanda dan bersenang-senang dengan Vano. Di sini juga Kesha menemukan Vano yang menjadi pusat kehidupannya. Disinilah Kesha memutar ulang kenangan dirinya dengan Vano dari kecil hingga Vano meninggalkannya sendirian. Vano, udah 2 tahun gue nunggu kehadiran lo, tapi sekali aja lo nggak mau bertemu gue. Gue nggak mau kehilangan lo, gue cuma mau lo tahu bahwa gue udah cinta sama lo dari lama. Tanpa disadari, cairan bening yang berkali-kali Kesha tahan di kelopak matanya, kini sudah meluap di pipi pucatnya. Kesha menyeka air matanya dan mulai berjalan ke arah jalan raya. Namun, langkahnya terhenti ketika tangannya dicekal oleh seseorang dari belakang. Berhenti Sha, gue minta pelan-pelan lo lupain gue. Nggak selamanya lo harus terkungkung kesedihan, Sha. Gue tetap ada di sisi lo. Gue juga suka sama lo. Tapi tolong, di dunia ini bukan hanya gue. Masih ada orang yang sayang sama lo, cinta sama lo. Dan sekarang, gue minta lo lupain kehadiran gue. Ujar seseorang yang berada di belakang Kesha. Dengan cepat, Kesha memeluk Vano dan menangis sesenggukan. Orang-orang yang kebetulan berlalu lalang menyempatkan melihat Kesha, merasa iba dengan kondisinya yang memeluk buket bunga mawar sembari menangis tanpa henti.